Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar tentang sholat. Sholat itu artinya doa. Sholawat ini juga sama doa. Nah, ini penjelasannya bahwa sholat adalah membacakan doa tertentu yang diiringi dengan gerakan berdasarkan ketentuan syariat Islam, Quran dan hadis. Berdasarkan ketentuan. Jadi kalau kalian bergerak seperti sholat, Allahu Akbar, terus ruku sujud begitu, tanpa membaca bacaan, maka mirip seperti senam, mirip seperti yoga, ya, yang senam yoga itu ya. Nah, disebut sholat kalau dalam gerakan-gerakan tadi, gerakan sholat itu ada bacaannya, ada doanya. Karena itulah kemudian berpuasa, kalian harus menghafalnya, harus mempelajarinya, yang mudah-mudah saja dipelajari dulu ya, kayak gitu. Niat misalkan gitu. Kata as-sholat dan berbagai macam perubahan di dalam Al-Quran terulang sekira 107 ayat. Jadi kalimat atau kata as-sholat di dalam sholat dalam Al-Quran itu ada 107 ayat. Ya, saya geser sekarang. Oke. Sholat kita bisa pahami sholat itu merupakan ajaran pokok agama Islam. Apa yang dimaksud dengan ajaran pokok agama Islam? Jadi betul-betul yang disebut seorang Islam itu karena dia melaksanakan sholat. Dalam hadis disebutkan misalkan kalau ada orang Islam kemudian tidak mengerjakan sholat, maka termasuk orang yang lalai, maka termasuk orang yang mendustakan agama. Karena kenapa? Karena ajaran pokok agama Islam itu adalah diantaranya adalah sholat. Bahkan masuk dalam rukun Islam yang kedua. Nah, di sini masuk dalam rukun Islam yang kedua. Rukun Islam kita kan ada 5 ya. Syahadatain, sholat, zakat, puasa, sama haji ya. Nah, syahadatain itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang ada di bagian sholat itu ya. Nah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, karena itu setelah orang yang mengucapkan syahadat itu, orang Islam itu, makanya kalau ada orang masuk Islam, maka dia harus setelah mengucapkan syahadat itu dia harus belajar tentang sholat, karena dia harus melaksanakan ibadah sholat sebagai rukun Islam yang kedua. Selanjutnya, sholat juga merupakan ibadah mahdhoh atau ibadah harian. Ibadah harian kita yang tidak bisa ditinggalkan, ya. Ya, karena menjadi karakter, menjadi khas dari agama Islam itu sendiri. Nah, yang keempat, salat itu adalah kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Nah, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah itu artinya adalah bahwa kalau kita sebagai hamba Allah, yaitu manusia itu ciptaan Allah. Dan yang menciptakan kita adalah secara hakikat adalah Allah Ta'ala. Jadi seorang makhluk harusnya taat kepada Khalik. Khalik itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, persis seperti tadi yang sudah Pak Asa sampaikan, sholat itu identitas keislaman seseorang. Jadi kalau kalian mau melihat seseorang, kan kalau melihat seorang Islam atau tidak mudah saja ya. Pertama kalian minta KTP aja teman, atau kalau nanti kalian sudah punya KTP mungkin ya, lihat KTP di sana kan ada agama Islam. Tapi untuk mengukur bahwa seseorang itu betul-betul Islam atau hanya sekedar KTP, maka harus diperhatikan saat kumandang sholat. Misalkan pas zuhur, apakah dia melaksanakan sholat atau tidak.
Kalau dia melaksanakan sholat berarti dia betul-betul Islam, meskipun di KTP tidak dicantumkan. Tetapi kalau misalkan kemudian di KTP dicantumkan, tapi kemudian dia nolak sholat, tidak mau sholat dalam sehari itu, harusnya kan 5 kali melakukan sholat yang 5, tetapi dia tidak satu pun di antara sholat yang 5 itu dilaksanakan, maka dia keislamannya diragukan. Jangan-jangan dia hanya nama saja Islamnya, begitu. Nah, kalau begitu artinya dia betul harus syahadat lagi, kemudian belajar lagi, kemudian dia melaksanakan sholatnya itu. Ketika kalian sudah balik itu nanti perempuan usia 9, laki-laki di atas 10 tahun, atau sudah membedakan antara yang baik dan benar, kemudian laki-laki sudah ihtilam, perempuan sudah menstruasi, maka kewajiban kalian adalah sholat. Ya, satu di antara kewajiban yang harus ditunaikan adalah sholat. Mengapa harus sholat? Tadi sudah dijawab, di antaranya dari bagian dari rukun Islam, identitas keislaman. Nah, tapi yang penting dari yang tadi dipaparkan oleh Pak Asa itu, maksud dari harus, mengapa, artinya maksudnya apa sih sholat itu? Yaitu bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita sebagai, kalau kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, kita akan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, kalau sudah begitu berarti kita harus taat kepada Allah dan Rasul. Nah, satu di antara taatnya dalam hal apa? Satu dalam hal perintah dan larangan. Kalau Allah memerintahkan sholat, maka lakukan. Kalau Rasulullah SAW mengucapkan, tirulah aku ini sholat, contohlah aku sholat, dalam sholat ini harus mencontoh aku, ya harus mengikuti cara Rasulullah SAW. Kemudian kalau kata Rasulullah, kamu tidak boleh berbohong, tidak boleh marah, tidak boleh sumpah palsu, begitu, ya itu jangan kita lakukan, itu larangan. Kalau misalkan kata Al-Quran itu, kamu jangan berbohong, kamu jangan menindas, kamu jangan menzolimi orang. Kemudian misalkan dalam hadis disebutkan, kamu itu harus hormat pada orang tua. Nah, kita lakukan. Misalkan jangan membunuh, jangan membunuh, gitu. Nah, itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, maksud dari sholat itu adalah asupan makanan untuk jiwa atau ruh. Asupan makanan untuk jiwa dan ruh. Kita tahu kan, badan kita itu, manusia itu terdiri dari 2 unsur, badan dan ruh atau jiwa. Ya, kalau ada manusia tanpa ruh dan jiwa, namanya mayat. Ya, mayat kan, jenazah kan, nggak ada jiwanya, nggak ada ruhnya kan, dia mayat aja. Kalau kita banjur dengan air, kita lempar juga, dia nggak akan merasakan sakit dan sebagainya, hanya ruhnya saja nanti. Nah, kalau ada ruh tanpa badan, ya itu artinya mungkin nanti malaikat, ya gitu ya, malaikat kan ruh bentuknya. Nah, manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Nah, kalau jasad kita, badan kita ini, kalau makanannya pakai apa? Supaya kita sehat, supaya kita kuat, supaya kita tumbuh. Makanan kan? Makanan, kita makan misalkan kita minum, makan makanan, buah-buahan dan sebagainya. Nah, makanan itu kita makan, itu untuk membentuk tubuh kita kan, badan kita. Lalu jiwa kita, ruh kita ini yang berbicara seperti ini, yang nggak kelihatan seperti kita wajah ini, ruhnya yang menghidupkan kita ini, itunya pakai apa? Asupan makanannya. Nah, asupan makanannya, kalau badan kita asupan makanannya sama makanan yang berbentuk materi, berupa nasi, daging, dan sebagainya. Nah, kalau ruh itu atau jiwa, makanannya adalah ibadah. Makanannya adalah doa, ibadah, kemudian juga sholawatan, gitu, baca Quran.
itu adalah asupan makanan untuk jiwa dan ruh kita itu. Nanti kita akan merasakan betapa pentingnya asupan ruh dan jiwa itu kalau kita sudah dilepaskan badan kita dari ruh kita. Jadi sudah antara ruh dan badan kita sudah terlepas, maka kita akan merasakan betapa manfaatnya asupan jiwa dan ruh itu. Seperti tadi, apa saja asupan ruh dan jiwa itu? Satu, baca Al-Quran. Dua, doa, sholawat, kemudian sholat, ibadah ya, sedekah. Itu asupan rohani ya, asupan jiwa. Yang ketiga, maksud dari sholat itu adalah membuat badan kita sehat. Kok apa hubungannya Pak Asa membuat badan kita sehat? Hubungannya adalah kalau dalam yoga yang senam itu kan ada gerakan-gerakan ya. Nah, dalam sholat itu ada gerakan takbir Allahu Akbar, kemudian berdiri, kemudian ada ruku, kemudian i'tidal, selanjutnya ada sujud. Nah, itu bagian-bagian dari membuat badan kita agar sehat, agar membuat badan kita sehat. Dulu Pak B.J. Habibie, B.J. Habibie itu singkatan dari Burhanuddin Yusuf Habibie ya, yang almarhum ya, yang dulu pernah jadi presiden, juga termasuk seorang yang ahli dalam pesawat terbang. Dia mengatakan, aku paling suka sholat itu. Lalu ditanya, kenapa suka dalam sholat? Karena ketika sholat, aku bisa melakukan semacam olah tubuh, kemudian juga aku bisa menyampaikan keluh kesah kepada Allah Ta'ala dalam sujud. Jadi kata Pak B.J. Habibie itu, berdasarkan penelitian medis itu, kalau seseorang sedang sujud begitu, ke bawah begitu, maka si aliran darah yang berasal dari jantung atau dari badan kita itu akan memompa, akan masuk ke dalam otak kita ya. Jadi kan posisinya kan kalau kita lagi berdiri, asupan darah ke otaknya gimana? Kan lambat ya. Tapi kalau kita posisi kita nyungsep gitu ke bawah, posisinya terus badan kita ke atas begitu, posisi sujud, maka posisi darahnya itu mengalir begitu. Nah, dengan posisi darah yang mengalir dari jantung ke kaki, ke tangan, ke kepala dan sebagainya, maka jiwa kita, badan kita menjadi sehat, pikiran kita menjadi jernih dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya kita bisa sebut dengan manfaat atau fungsi dari sholat. Satu, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, asupan makanan untuk jiwa dan ruh. Yang ketiga adalah agar membuat badan kita sehat. Okay. Buniyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Jadi apa yang dimaksud dengan bangun itu seperti tembok-tembok kita, bangunan ya. Nah, rumah itu kan terdiri dari bangunan ya, dari tembok-tembok ya. Ada tiangnya, ada temboknya, ada payungnya buat pintu dan sebagainya. Nah, Islam pun ada bangunannya. Bangunannya terdiri dari 5 perkara. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Dan tadi ya saya datain itu. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Mendirikan itu artinya melaksanakan ya. Jadi bukan hanya niat saja. Menunaikan ibadah zakat. Yang ketiga, menunaikan ibadah zakat. Menunaikan zakat. Zakat itu artinya berbagi ya, dalam bentuk harta. Nanti ada terbagi dua antara zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah dibayarkan setiap kali bulan Ramadan ya. Yang keempat, haji ke Baitullah, ke Ka'bah. Jadi haji itu tidak boleh dilakukan di luar tempat selain dari Ka'bah itu, selain dari Makkah itu.
Misalkan aku bikin haji lah, atau haji apa karena terlalu jauh ke Maka aku hajinya di Bahtera saja. Nah, itu tidak boleh. Kecuali kalau latihan. Kalau manasik ya, latihan haji boleh. Tapi kalau haji tetap ke Baitullah, yaitu ke Ka'bah, itu di Ka'bah. Nanti bulannya juga harus bulan Dzulhijjah. Yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Puasa ya, puasa terbagi dua, puasa sunnah dan puasa wajib. Yang wajibnya di bulan Ramadan, puasa sunnahnya di luar itu. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Oke. As-salah, kata salat itu berarti salat ya. Salat itu adalah tiang agama. Imaduddin. Ibaduddin artinya tiang. Ya, ini ya. Tiang-tiang itu. Jadi salat itu tiang agama Islam. Jadi kalau seseorang tidak melakukan salat, maka dia dianggap tidak mendirikan agama Islam. Artinya dia tidak beragama Islam. Maka barang siapa mendirikannya, sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Jadi ketika dia sholat, orang yang tercantum KTP atau mengaku Islam itu kemudian sholat zuhur, misalkan dia telah menegakkan agama Islam, setelah menunjukkan dirinya sebagai orang Islam. Dan barang siapa merobohkannya itu artinya tidak sholat atau sholatnya lalai dan sebagainya, sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Ra'sul amril Islamu wa'amuduhul salah. Ra'sul amril Islamu wa'amuduhul salah. Inti atau pokok atau dasar segala perkara adalah Islam. Dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Akhrajahu Bukhari. Nah, dikeluarkan dari hadis Bukhari. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ini siapa yang bicara seperti ini? Ini Rasulullah SAW mengatakan, hei, kalian itu harus salat seperti bagaimana aku salat. Seperti kalian melihat aku salat. Nah, kalau sekarang kan kita nggak bisa melihat Rasulullah salat ya, karena sudah tidak ada, sudah wafat. Lalu kepada siapa kita akan menirunya? Meniru bahwa gerakan salat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tentu saja orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Yang kita ketahui misalkan ada keluarganya yang kemudian disebut sebagai Ahlul Bait. Kemudian ada teman-temannya atau orang Islam yang kemudian disebut dengan sahabat Ansor maupun sahabat Muhajirin, gitu ya. Nah, kan usia mereka itu kan tidak langgeng, tidak panjang ya, tidak abadi nanti. Nah, mereka itu mengajarkan lagi biasanya ke anak-anaknya. Anak-anaknya nanti mengajarkan pada cucunya itu mengajarkan terus, diajar-ajarkan sampailah kepada kita. Informasi itulah yang kemudian ada di dalam hadis-hadis, riwayat-riwayat sejarah atau buku-buku fikih yang ditulis atau disampaikan oleh para sahabat Ahlul Bait, kemudian juga dituliskan, disebarkan oleh seperti Pak Asa begini menyebarkannya itu oleh para gurunya, itu para guru yaitu para ulama atau ustadz dan sebagainya. Oke, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Oke. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Apabila waktu salat telah masuk, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan dan yang lebih tua dari kalian menjadi imam. Ini dari hadis Al-Baihaqi ya, kitabnya Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra. Nih, oke, Pak Asa akan bacakan lagi ya. Salatlah
sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi Rasulullah SAW bilang, kamu harus sholat, tapi seperti aku sholat. Ya. Apabila waktu sholat telah masuk, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Jadi pas waktu azan, waktu masuk itu ketika matahari setelah bergeser. Kalau waktu zuhur itu matahari setelah bergeser ya dari tengah-tengah kita bergeser ke arah barat, gitu ya. Nah, itu sudah masuk waktu azan. Nah, kalau sudah waktu azan, kalau kita misalkan ada berlima, ada bertiga, atau berdua, kita mau melaksanakan sholat, maka salah satu di antara kita itu, kalau misalkan di sini ada Pak Asa, ada 3 orang, Pak Asa, ada Acep, sama Pak Iza. Nah, kalau sudah waktu sholat, tiba waktu sholat, kalau kita mau melakukan sholat, maka satu di antara yang bertiga itu harus azan. Nah, setelah azan, kemudian nanti iqomah, kemudian kita melaksanakan sholat. Nah, dipimpin oleh yang disebut sebagai imam, yaitu yang lebih tua dari kalian. Nah, kebetulan di sini yang lebih tua Pak Asa, kan ya. Jadi Pak Asa menjadi imam sholatnya itu. Nah, tetapi sebelum sholat, tentu saja kalian harus melaksanakan toharoh, yaitu wudhu dulu. Jangan misalkan sholat kemudian tanpa wudhu, artinya tidak sah, kan? Oke, ini hadis Al-Baihaqi ya. Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar Al-Baihaqi. Yang biasanya disebut sebagai hadis riwayat Al-Baihaqi, ya. Sama inna a'toina kal kausar. Salatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Al-Kausar ayat 2. Al-Baqarah 43. Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Oke, wa aqimus sholah artinya kita harus mendirikan. Aqimu di sana itu perintahnya adalah bentuknya jamak. Mu itu artinya orang-orang itu harus sholat. Kalau aqimi artinya dia hanya personal. Aqimu itu menunjukkan bahwa perintahnya adalah dilakukan untuk orang yang banyak. Wa aqimus sholah, ya. Dan dirikanlah sholat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Tunaikan itu artinya bayar. Warka'u, apa marta warka'u? Warka'u itu bagian dari ruku. Karena ini bentuknya adalah jamak, jadi bersama-sama. Warka'u ma'ar raqiin. Warka'u ma'ar raqiin. Nah, rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, oke, Pak Asa akan bacakan lagi terjemahannya. Tolong perhatikan. Dan dirikanlah sholat. Tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, ini ayat Al-Baqarah ayat 43 adalah ayat yang menyuruh kita untuk sholat, tapi sholatnya adalah sholat berjamaah, ya. Karena rukulah beserta orang-orang yang ruku, artinya bersama-sama, ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Al-Baqarah 110. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah atau bayarkanlah zakat. Oke, sama ya. Satu lagi ayatnya adalah Al-An'am 72. Al-An'am 72. Wa annaqimus salata wattaqu wa annaqimus salata wattaqu, dan agar mendirikan salat serta bertakwa kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Nisa ayat 103. Nah, dari sini kita ketahui bahwa sesungguhnya salat itu kewajiban, ya, wajib. Artinya harus dilaksanakan. Dan waktunya ditentukan. Untuk orang-orang beriman itu tidak sembarangan dalam salat itu waktunya. Misalkan boleh nggak sholat pagi-pagi jam 7, jam 8, 9? Boleh, tapi sholatnya bukan sholat wajib. Namanya sholat sunnah. Sunnahnya boleh sebut duha atau surah apalah, ya. Boleh nggak nanti aku sholatnya tengah malam saja jam 1, jam 2? Oke, boleh, tapi itu bukan sholat wajib. Namanya sholat tahajud atau sholat lail, sholat malam. Gitu ya. Nah, kalau yang sholat wajib itu tentukan waktunya. Waktunya yaitu nanti pas siang hari, ada dua di siang hari itu, yaitu zuhur dan asar. Kemudian yang menjelang sore, menjelang senja atau malam lah, kita sebut malam, yaitu maghrib dan isya. Kemudian nanti fajar, pas fajar itu artinya pas subuh, ya, pagi-pagi banget ya, subuh, yaitu ketika matahari mulai ada cahaya di ufuk timur sudah ada cahaya, maka kita melaksanakan sholat subuh, gitu ya. Nah, itu kan 5. Siang hari 2 yaitu zuhur dan asar, kemudian malam hari itu yang yang bagian awal malam itu maghrib sama isya kan, lalu kemudian nanti subuh. Cuma 5 itu yang wajib yang harus kita laksanakan dan waktunya sudah ditentukan gitu. An-Nisa 103. Oke. Kita punya 2 menit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafin nahari wa zulafam minal lail. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan dari malam. Nah, itu yang tadi ya. Oke, perhatikan. Wa aqimis sholata tarafin nahari wa zulafan minal lail. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang. Kedua tepi siang itu apa? Ujung dari siang apa? Ujung pertama apa? Pagi-pagi, subuh itu ya. Subuh itu kan ujung siang, ya. Kalau sore itu petang, itu ujung siang juga kan? Kalau siang hari itu yang terang benderang ini kan diawali dengan subuh, ya, pagi ya. Kemudian diakhiri dengan petang, dengan sore, gitu ya. Ya, dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan dari malam. Oke, satu lagi. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghusakil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Oke, perhatikan. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Nah, matahari tergelincir itu kapan? Ketika siang hari kan, jam 12 atau jam 12 lebih, itu matahari posisinya kan di atas, sudah bergerak ke arah barat ya. Nah, itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Sampai gelap malam, sampai nanti tenggelam mataharinya. Jadi yang di siang hari itu sholat apa aja? Sholat zuhur sama asar. Kemudian, dan dirikanlah pula subuh, sholat subuh, yaitu pas fajri, wa qur'anal fajri. Wa qur'an itu artinya membaca pada subuh, membaca Al-Quran, membaca sholat ya, sholat pada subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi malaikat itu melihat
perbuatan kita pada subuh itu, yaitu melaksanakan sholat. Kalau yang tidak sholat gimana? Ya tidak dilihat oleh malaikat. Terus gimana kalau misalkan aku bangunnya ternyata Pak tidak subuh Pak, tidak jam 5, tidak setengah 6, bangunnya tapi jam 7 atau setengah 7, ya nggak apa-apa. Kalau sudah bangun, ke air, ambil wudhu, sholat, langsung sholat subuh, niatnya sholat subuh, ya Allah aku sholat subuh, usolli fardo subhi rokaatain mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar, begitu ya, selesaikan begitu. Nah udah beres, ya kita tinggal melaksanakan aktivitas itu. Pak Hasan jadi gimana, kan aku telat, ya nggak apa-apa, telat juga daripada tidak melaksanakan, ya, karena kalau telat itu masih dapat pahala, ya, masih dapat dinilai. Tapi kalau ditinggalkan, artinya tidak dilakukan, ya itu dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi